Halo, jumpa lagi dengan saya di Only Ridwan Channel dan tentunya masih di youtube.com. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tutorial dasar, dan pembahasan kali ini kita akan membahas tool, crop tool, perspective tool, slash tool, dan slash select tool. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang fungsi dari crop tool. Saya punya contoh gambar seperti ini. Kalau saya aktifkan crop tool, akan tampil sebuah option bar seperti ini di atas ini. Nah, kalau misalkan Anda ingin membesarkan atau mengecilkan gambar dengan menggunakan crop tool, saat kita aktifkan crop tool akan ada sebuah handle seperti ini. Anda bisa tinggal mengecilkan seperti ini, bisa dari sini, bisa begini, bisa begini. Nah, gitu ya, tinggal diposisikan aja gambarnya. Nah, begitu. Nah, fungsi dari option bar yang ada di atas ini, kita juga bisa menentukan ukurannya. Misalkan kita bisa menggunakan 1x1, jadi dia seperti kubus. Kita juga bisa menggunakan 4x3 jika Anda ingin membuat sebuah atau memotong pas foto dengan ukuran 3x4, juga sudah ada disiapkan di sini di Photoshop. Ada juga 2x3, bisa juga digunakan 4x6. Nah, pada contoh yang ini bisa saya ambil sebuah gambar. Ini saya menaktifkan, saya ambil sebuah gambar, saya akan begini. Oke. Nah, ini saya aktifkan. Misalkan saya ingin memotong dengan ukuran pas foto 2x3 misalkan, atau 4x6. Ini tinggal handle-nya kita kecilkan, gambar kita geser ke sini. Nah, begini. Nah, ini hasil. Saya kembalikan dengan menggunakan story. Saya klik open seperti awal. Nah, pada tampilan di sini ada gear. Gear ini fungsinya adalah kita bisa merubah handle ini menjadi model klasik seperti yang ada di sini. Kita juga bisa mengurangi atau menambah opacity-nya di sini. Misalkan 100%, kalau saya kecilkan begini, nih di sini benar-benar gelap. Kalau misalkan saya kurangi lagi, nah ini dia gambar aslinya masih ada berwarna. Nah, seperti itu. Ini fungsi dari gear ini. Kalau fungsi dari ini, view-nya ini, kita bisa menentukan model garis di dalamnya ini. Bisa grid begini, bisa diagonal, bisa yang lainnya. Anda coba-coba saja, golden atau golden spiral ditentukan. Tapi sih biasanya standarnya pakai yang grid biasa juga. Nah, begini. Kalau yang di sebelah kanan ini adalah mengembalikan atau undo, ini membatalkan. Sekarang kita batalkan. Yang sebelah kanan tadi yang centang mengiyakan. Nah, untuk penggunaan tool ini adalah kita bisa memutar image atau gambarnya yang miring. Saya ambil contoh, saya open, ini contoh gambar yang misalkan ini. Dan ini miring banget nih. Kita coba ratakan. Akan saya ambil garis tarik seperti ini. Saya tarik ke sini.
Maaf, saya aktifkan ini, saya tarik sini. Nah, seperti ini baru dicentang. Nah, gambarnya rata. Nah, itu fungsi dari tool yang seperti Mistar ini. Berikutnya ini kita bisa menentukan ukuran sesuai dengan keinginan kita ya. Kalau di sini kan sudah ditentukan ukuran. Kalau misalkan di sini ukurannya tidak ada, kita bisa menentukan di sini. Kita masukkan, misalkan 5, 10 misalkan. Hasilnya seperti ini, sudah bisa lihat hasilnya. Atau dibalik 10, 5 gitu, hasilnya seperti ini. Nah, kita geser gambarnya aja atau gridnya ini kalau baru dicentang. Nah, seperti itu. Nah, ini penggunaan tool crop tool. Berikutnya adalah bagaimana cara menggunakan perspektif crop tool. Nah, pada contoh penggunaan ini saya menggunakan gambar ini. Kita aktifkan perspektif crop toolnya, kita aktifkan, akan tampil option bar di atas ini. Kita akan bahas nanti. Ini kita misalkan fungsi dari perspektif crop tool ini adalah gambar yang perspektif kita sempurnakan. Kalau saya praktekkan seperti ini, saya seleksi objek dindingnya ini. Nah, seperti ini. Ini handle-nya yang sebelah kiri saya turunkan. Begini, yang sebelah bagian bawah saya sempurnakan. Nah, yang ini kalau saya zoom kan agak ke kiri ya, ini saya sempurnakan begini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita centang. Nah, ini hasilnya, disempurnakan terus di crop sesuai dengan seleksi kita tadi. Nah, seperti itu. Kalau kita juga bisa menentukan ukurannya. Misalkan ukurannya kita tentukan di sini, kita pakainya yang pixel senti, dan resolusinya juga kita bisa tentukan. Misalkan di sini saya lebarnya saya kasih 10 gitu ya, 10 cm, tingginya 5 cm, resolusinya saya kasih 100 misalkan. Terus saya seleksi objeknya, seleksi seperti tadi. Ini saya turunkan sedikit begini, ini saya posisikan ini, baru saya centang. Nah, ini objeknya, jadi ukurannya 10 cm lebarnya, tingginya 5 cm. Bisa kita cek di sini, image size. Nah, ini ukurannya. Kalau saya rubah ke cm, nah ini ukurannya. Jadi resolusinya benar tadi 100. Nah, gitu ya. Nah, itulah penggunaan perspektif crop tool. Berikutnya kita akan membahas fungsi dari slash tool. Sebelumnya saya ambil sebuah gambar, file open. Ini gambar ini yang akan kita potong-potong. Slash tool ini adalah untuk memotong objek dari yang utuh menjadi beberapa bagian. Nah, sebelum kita potong objek ini, kita crop dulu. Misalkan saya crop dulu objeknya di sini, saya rata ini ya, saya crop dulu begini. Oke, saya centang. Berikutnya kita aktifkan slash tool. Misalkan saya zoom sedikit biar enak. Misalkan saya potong di sini, di nama set name-nya. Berikutnya saya potong lagi di sini.
Berikutnya saya potong begini. Ini juga saya potong begini. Potong lagi di sini. Ini biasanya digunakan untuk pembuatan web ya. Jadi dengan slash tool ini kita bisa memotong gambar-gambar nanti disusun di apa namanya di web dengan menggunakan HTML. Ini kita potong lagi begini. Kenapa sih gambar ini harus dipotong? Soalnya kalau nggak dipotong saat tampil atau saat loading di web itu tidak, saat loading di internet atau atau kita ingin memunculkan web tersebut tidak lama loadingnya. Itu baru kita di sini. Berikutnya ini saya potong lagi begini. Terus saya potong lagi di sini. Potong lagi di sini. Potong lagi di sini. Nah, dari gambar utuh ini kita potong menjadi 14 gambar dipisah-pisah. Nah, berikutnya cara menyimpannya biar gambar ini saat disimpan sudah terpotong per bagian sebanyak 14 gambar. Cara menyimpannya di sini. File, Save for Web. Kita bisa menentukan jenis filenya apa. Ada GIF, JPEG, PNG 8, PNG 24. Misalkan saya pakai yang JPEG gitu ya. Tinggal di save. Nah, letakkan misalkan kita buat folder sendiri. Misalkan saya taruh di web di sini, image. Saya save. Kita cek. Kita cek di sini di my dokumen di web. Nah ini adalah bagian-bagiannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gambar. Nah, ini perbagian-perbagian. Nah, gambar-gambar ini nanti yang disusun untuk membentuk sebuah web. Jadi fungsinya kenapa gambar ini dipotong-potong? Untuk mempercepat saat loadingnya saja. Ini. Nah, itulah fungsi dari slash tool dan fungsi dari slash select tool. Jadi fungsi yang dari slash select tool ini adalah sebenarnya untuk menyeleksi gambar per gambar yang telah kita potong menggunakan slash tool tadi. Dan di sini juga kita gunakan untuk menghapus. Misalnya ini mau dihapus, ini nggak ada, ini kita hapus, ini kita hapus itu ya. Hapus semua, ini hapus lagi, ini hapus. Nah gitu. Kalau misalkan ini kurang besar, tinggal bisa juga untuk membesarkan. Nah, itu fungsi bedanya slash tool sama slash select tool. Nah, jadi seperti itu. Nah, itulah tutorial bagaimana cara menggunakan crop tool, perspektif crop tool, slash select tool. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda. Dan jika tutorial ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik tombol like atau suka. Dan jika Anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan. Dan tentunya gratis. Jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda.